Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak Ibu Putu dan Nindra. Nah, dalam kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang bagaimana pentingnya ajaran susila. Nah, bagaimana, apa, dan bisa kita saksikan pada video berikut ini dan pembelajaran berikut ini. Silakan saksikan anak-anak. Om Swastiastu, Om Anumadrah Kertawiyanti Wiswata. Semoga pikirannya baik datang dari segala penjuru. Oke anak-anak, nah definisi ajaran susila adalah satu, adanya etika, adanya budi pekerti, dan adanya moral. Bagaimana kita beretika? Etika itu adalah tingkah laku ya anak-anak. Tingkah laku yang baik, bagaimana cara kita untuk menghormati sesama, bagaimana cara kita menghormati orang tua. Nah, ada budi pekerti adalah perilaku yang mencerminkan kemanusiaan, di mana kita harus selalu menjadi orang yang saling menghargai satu dengan yang lain. Serta di sana ada moral. Moral itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa berpikir yang baik, bagaimana kita menunjukkan perilaku yang baik, sopan santun, ya, etika, tata krama dalam yang disebut dengan bermasyarakat dan bagaimana cara kita untuk saling berakulturasi dengan sesama teman. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak baik dan tidak menjalankan ajaran susila. Oke anak-anak, ada konsepsi atau bagaimana pentingnya susila dalam agama Hindu. Nah, dalam konsep susila ada beberapa yang bisa kita lihat dalam pembelajaran ini, yaitu satu yang disebut dengan ahimsa, yaitu menghindari menyakiti makhluk hidup dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi kita tidak boleh menyakiti sesama makhluk hidup, baik itu manusia, baik itu binatang. Jadi kita tidak tumbuh-tumbuhan dan lingkungan sekitar, jangan sampai kita melakukan tindakan yang dapat menyakiti hati dan perasaan daripada makhluk hidup tersebut. Yang kedua, ada yang disebut dengan satya atau kejujuran. Nah, kita harus menjadi orang yang jujur. Artinya itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang memiliki rasa kepedulian, bertindak benar, serta menjaga integritas dalam setiap aspek kehidupan. Jadi intinya itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang jujur. Jangan suka bohong ya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan asteya. Asteya adalah bagaimana kita menjadi orang yang menghindari mengambil apa yang bukan hak kita. Jadi kita menjadi orang yang mampu menghargai yang disebut dengan waktu. Jangan kita menjadi orang yang sedikit menjadi orang yang mengambil hak orang lain, mengambil hak orang lain. Jadi itu salah ya anak-anak. Yang keempat ada yang disebut dengan brahmacharya. Brahmacharya adalah bagaimana kita mengendalikan diri, mengendalikan nafsu, mengendalikan yang disebut dengan perilaku, supaya kita menjadi orang yang bisa mengendalikan segala macam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Begitu anak-anak. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kita melihat sekarang bagaimana contoh perilaku ajaran susila. Nah, contoh perilaku ajaran susila salah satunya adalah kita harus menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua. Kita harus saling menjaga, saling menjadi orang yang tidak suka untuk melecehkan orang lain. Yang kedua adalah tidak menyakiti makhluk hidup, yaitu ahimsa. Yang ketiga adalah menghormati sesama. Yang keempat adalah jujur. Setiap perkataan, perbuatan kita harus jujur. Jangan sampai nggak jujur ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Bagaimana kita melihat atau menerapkan ajaran susila di sekolah. Kenapa penting menerapkan ajaran susila di sekolah? Agar nantinya kita di lingkungan sekolah menjadi tertib, di lingkungan sekolah menjadi nyaman, agar nantinya kita menjadi orang satu, memiliki pendidikan yang berkarakter. Nah, berkarakter ini maksudnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang memiliki karakter yang baik, berbudi pekerti yang baik, beretika yang berbaik, attitude yang baik, sehingga nantinya di sekolah akan tercipta suasana yang nyaman, tenang, tentram. Jadi anak-anak jadinya lebih nyaman dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Yang kedua ada
teladan dari guru. Jadi nanti dalam pembelajaran itu kita akan melihat bagaimana nantinya Bapak sebagai seorang guru, ada kepala sekolah dan teman-teman guru yang lain memberikan teladan. Teladan bagaimana? Memberikan teladan satu, memberikan bagaimana cara berkata yang baik kepada anak-anak. Jadi situ ada dalam pembelajaran anak-anak akan melihat bagaimana keteladanan guru dalam berucap, berkata, dan berbuat. Disitulah pentingnya anak-anak itu meneladani bagaimana seorang guru nanti di depan. Jadi anak-anak akan menjadi orang yang memiliki etika budi pekerti yang baik. Selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong nilai kesusilaan. Jadi nantinya dalam ekstrakurikuler anak-anak akan mencari, melihat, menelaah yang mana sih ekstrakurikuler yang nantinya di bidang kesusilaan, artinya itu menyangkut kesusilaan. Bagaimana juga anak-anak nanti di ekstrakurikuler harus menerapkan ajaran susila tersebut. Bagaimana kita menjaga, bagaimana kita menghormati antara teman, bagaimana kita menghormati sesama makhluk hidup, dan juga kita menghormati lingkungan. Artinya itu adalah banyak konsep seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan, anak-anak setelah makan anak-anak selalu membuang sampah pada tempatnya, tidak membuat kotor lingkungan, serta saling menghargai satu dengan yang lain, baik dengan teman yang memiliki keterbatasan waktu, keterbatasan perilaku. Jadi kita bisa di situ merubah teman-teman supaya mereka itu menjadi lebih baik dalam pembelajaran. Oke anak-anak, nah sekarang bagaimana cara kita menerapkan ajaran susila dalam lingkungan keluarga? Nah, dalam lingkungan keluarga kita bisa yang disebut dengan menerapkan ajaran susila seperti menghormati orang tua. Ingat, orang tua itu adalah bagian dari catur guru, yaitu 4 guru yang harus dihormati. Guru Rupake, guru pengajian, guru swadhyaya, dan guru wisese. Jadi orang tua itu adalah kita harus menghormati bagaimana nantinya orang tua yang dulu sudah merawat kita ya, dari kita lahir, sebelum kita lahir sampai kita menjadi orang yang sudah dewasa. Yang kedua adalah kasih sayang antar keluarga. Jadi di situ anak-anak harus menyayangi antar keluarga. Ini maksudnya adalah bagaimana anak-anak nanti menyayangi saudara, baik saudara kandung maupun sepupu dan lain sebagainya. Jangan sampai cekcok. Kalau memang sedikit ada, ya sedikit kita bagi. Artinya gitu, kita harus saling berbagi satu dengan yang lain. Pinter. Jadi nantinya anak-anak akan lebih paham bagaimana cara kita untuk menghormati, menghargai setiap orang yang ada dalam lingkungan keluarga. Yang terpenting itu adalah jujur dalam keluarga. Artinya anak-anak nanti akan dituntut untuk menjadi orang yang jujur, tahu, paham ya bagaimana kita bisa menghormati nilai-nilai kejujuran dalam keluarga tersebut. Oke anak-anak, setelah anak-anak tadi menyaksikan yang disebut dengan materi, nah sekarang anak-anak lihat dulu contoh perilaku yang ada di sekolah ya. Seperti yang dilihat dalam video berikut ini, di situ anak-anak bisa melihat bagaimana pola perilaku, bagaimana cara anak-anak melihat, memandang perilaku yang ada di sekolah. Jadi nanti anak-anak melihat nanti di sekolah ya, bagaimana perilaku yang baik dan Ya tidak udah, baik kita alasan aja ke Pak Guru. dalam ajaran susila yang ada di Mau sekolah. alasan apa? Jadi pentingnya Gak punya alasan gue. paham agar anak-anak Ya lebih udah, mengerti ngarang lagi aja. bagaimana Apa nanti kek? menerapkan Ya ajaran udah, yuk. susila baik di sekolah, baik di masyarakat maupun di lingkungan. Oke anak-anak. Gitu loh, Ijul. Kenapa kalian terlambat? Tadi menyaksikan yang seperti maaf, ini. Pak. Nah, Keran di rumah saya rusak. contoh perilaku Jadi yang tunggu ada di dibenerin sekolah, dulu baru bisa ya. mandi. Seperti yang dilihat dalam Kalau video kamu, Jul. ini, di situ Ya anak-anak bisa itu, melihat Pak. Saya yang betulin keran di rumahnya gitu. cara anak-anak Jul, Jul. Kalau memandang mau yang pintar gitu loh. perilaku yang ada di sekolah. Jadi anak-anak coba lihat Maaf, Pak. di sekolah ya. Sebenarnya saya tadi itu ngambil ban sepeda dulu. Soalnya bocor. Yang dapat dilakukan dalam Nah, kok makin ngawur? di sekolah. Kamu kan gak punya sepeda. Anak-anak paham Lah, agar iya ya. mengerti lagi bagaimana nanti menerapkan ajaran susila baik di sekolah, baik di masyarakat maupun di lingkungan. Oke? Kamu kok sering telat sih, Jul? Kenapa? Oke anak-anak. Sebenarnya saya nggak pernah telat, Pak. Kan yang disebut dengan Ini materi. buktinya kamu telat. Anak-anak lihat dulu. Itu Bapak yang salah. Di sekolah ya. Lah, kok Seperti bisa? yang dilihat dalam video berikut Coba ini. Bapak datangnya lebih terlambat dari saya.
bagaimana Asli saya nggak telat. perilaku, bagaimana Gak gitu cara konsepnya, anak-anak Jul. melihat, memandang contoh perilaku yang ada di sekolah. Jadi nanti anak-anak coba lihat nanti di sekolah ya, bagaimana contoh perilaku yang baik dan tidak baik yang dapat dilakukan dalam ajaran susila yang ada di sekolah. Ini pentingnya anak-anak paham agar anak-anak lebih mengerti lagi bagaimana nanti menerapkan ajaran susila baik di sekolah, baik di masyarakat maupun di lingkungan. Oke anak-anak. Nah, sekarang Bapak akan memperlihatkan satu video di mana dalam video itu anak-anak disuruh untuk berpikir kritis ya, memecahkan masalah. Artinya di situ adalah dalam video berikut anak-anak bisa melihat bagaimana apa dan untuk apa. Nah, ajaran susila yang sudah dari tadi anak-anak bisa saksikan baik dalam materi ya, dalam video yang sudah ada dalam contoh tersebut, tapi sekarang anak-anak sekarang melihat lagi bagaimana konteks pemecahan masalah yang Tukang ada tempel ban di di mana ya di daerah sini? Aduh, bagaimana kalau nanti tukang tempel di sini nggak ada lah bang. Kalaupun ada, kita harus jalan lagi di sana sekitar 30 menit lah kalau jalan. Berpikir kritis ya, anak-anak sekarang dituntut untuk menjadi orang berpikir kritis, paham, tahu ya bagaimana nanti penerapan ajaran-ajaran susila Dut, ini sini Dut. di sekolah maupun di masyarakat agar anak-anak itu tidak menjadi orang yang salah. Mau kemana kau Dut? Inilah tentunya Oh iya, kau kerja apa sekarang Dut? susila Aku ya, sekarang tingkah buka laku yang usaha benar, Ki. baik, etika yang Alhamdulillah buka baik tempel ban. dalam penerapan. Nah, Tukang tempel ban nggak ada faedahnya, mending kau mulung bersihkan ini kotoran-kotoran yang ada di sekitar sini lah, nggak ada faedahnya lah tuh tukang tempel ban lah. Buat malu aja kau ah. Oke anak-anak. Nah, sekarang Bapak akan memperlihatkan satu video di mana dalam video itu anak-anak disuruh untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Artinya itu adalah dalam video tersebut anak-anak bisa melihat bagaimana apa dan untuk apa ajaran susila yang sudah dari tadi anak-anak bisa saksikan baik dalam materi ya, dalam video yang sudah ada dalam contoh tersebut, tapi sekarang anak-anak sekarang melihat lagi bagaimana konteks pemecahan masalah yang ada. Baik anak-anak, demikian tadi dipresentasikan sama teman-teman. Sudah Bapak memberikan pengajaran tentang apa itu konsep daripada susila dan segala macam hal, baik contoh, perilaku, kelakuan, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat. Nah, demikian semoga anak-anak lebih paham lagi ya, lebih dapat mengimplementasikan ajaran susila baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Agarnya anak-anak sekarang nantinya agar lebih paham lagi bagaimana ajaran susila tersebut. Nah, demikian ajaran daripada pelajaran di kesempatan kali ini yang sudah Bapak berikan. Semoga tidak ada perilaku yang kurang baik ya yang Bapak lakukan. Demikian pembelajaran di kesempatan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.